Pada tahun 1890, Love Canal dibangun sebagai area terpadu. Namun pembangunan area tersebut terhenti dan hanya terbangun sebagian. Pada tahun 1920-an, kanal tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dari kota Niagara Falls. Dan pada tahun 1940-an, kanal tersebut dibeli oleh Hooker Chemical Company dan kemudian digunakan sebagai tempat pembuangan produk samping dari proses produksi kimia berupa landfill. Diperkirakan sekitar 20.000 ton berbagai macam bahan kimia yang dibuang di sana. Dan pada tahun 1952, landfill tersebut ditutup dengan penutup tanah liat. Pada tahun 1953, pemerintah kota Niagara Falls bermaksud untuk meminta lahan tersebut yang sudah tidak digunakan lagi oleh Hooker Chemical Company untuk dibangun kompleks sekolah-sekolah. Nah, Hooker Chemical Company kemudian menjual lahan tersebut yang awalnya ingin dihibahkan, namun berdasarkan saran dari pihak legal dari Hooker Chemical Company, lahan tersebut dijual seharga $1, ya, sangat murah, agar ada perjanjian jual beli dan bisa dimasukkan klausul-klausul yang mengikat di perjanjian tersebut. Di antaranya adalah menerangkan bahwa lahan tersebut pernah digunakan sebagai pembuangan limbah dan diharapkan atau dipersyaratkan di lahan tersebut untuk tidak dibangun bangunan-bangunan yang membutuhkan pondasi yang dalam. Jadi tidak ada penggalian di situ, gitu ya, hanya untuk dibangun di atas permukaannya saja. Karena lahan tersebut memang sebelumnya adalah landfill dan di landfill tersebut adalah bahan-bahan kimia. Kemudian pada tahun 1955, ada sebagian tanah yang runtuh dan terlihat drum-drum bahan kimia di dalamnya, yang kemudian tergenang air ketika hujan dan dijadikan tempat bermain oleh anak-anak sekolah. Pada tahun 1957, pemerintah kota Niagara Falls kemudian membangun perumahan di sekitar area sekolah, termasuk di area bekas landfill. Bukan hanya rumah yang berjumlah 800 rumah dibangun, juga ada 240 apartemen. Tahun 1962 mulai banyak keluhan dari warga, mulai dari air yang berminyak, bau-bauan di halaman, kulit gatal-gatal, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1976, ada 2 jurnalis yang melakukan penyelidikan dan melakukan pengujian yang menunjukkan bahwa ada 15 senyawa organik di Love Canal yang belakangan diketahui ditemukan hingga 200 senyawa yang berbeda. Pada tahun 1978, seorang reporter melaporkan hasil survei bahwa di Love Canal banyak kejadian cacat lahir. Belakangan ditemukan juga kanker dan kerusakan genetis. Kemudian pada tahun itu dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, sebagai bencana kesehatan nasional. Berdasarkan pengadilan, pada tahun 1994, Hooker Chemical atau yang namanya berubah menjadi Occidental Petroleum dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi hingga 140 juta US dollar. Pembersihan lokasi Love Canal atau remediasinya itu berlangsung dari 1980 hingga tahun 2004 baru dinyatakan bersih. Jadi pembersihan itu berlangsung selama 24 tahun dan itu dibiayai oleh Hooker Chemical atau Occidental Petroleum. Dari kejadian atau tragedi Love Canal ini, pemerintah Amerika Serikat merubah undang-undangnya atau mengemukakan atau menerbitkan peraturan bahwa semua perusahaan yang memiliki potensi mencemari lingkungan harus menyetorkan dana untuk pemulihan lingkungan yang akan dikelola oleh pemerintah, oleh badan pemerintah, dalam hal ini oleh US EPA, ya, United States Environmental Protection Agency, dalam bentuk super fund. Jadi
dibentuklah semacam super fund yang menampung dana dari perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi untuk mencemari lingkungan, untuk menyetorkan dana yang akan digunakan untuk pemulihan lingkungan seandainya terjadi kejadian atau kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan pada warga sekitar ya, seperti yang terjadi di Love Canal ini.